Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, AMMN, Brand BRPT, dan PTRO untuk minggu depan tanggal 28 April sampai 2 Mei 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja secara gratis menggunakan link yang ada di deskripsi. Dan dengan kalian join ke Telegram Antek Saham, kalian akan mendapatkan saham-saham menarik ya setiap harinya, seperti saham scalping, saham big akumulasi, dan juga menu sore setiap harinya. Nah, di sini juga saya bagikan kode saham yang menarik setiap harinya, dan juga hasil profit kita di premium seperti ini ya. Ada analisa main, DOH, brand, dan yang lainnya. Antek Saham juga memberikan pilihannya bagi kalian yang ingin join atau ingin lebih interaktif lagi. Kalian bisa join ke premium, Antek Saham Premium. Kalian bisa join dengan cara berbayar ataupun yang gratis. Untuk caranya hubungi saja admin melalui link yang ada di deskripsi atau hubungi saja saya melalui Telegram @yosuaal. Oke? Benefit yang kalian dapatkan seperti mendapatkan rekomendasi saham lengkap dengan trading plan setiap harinya, beserta chart atau analisanya, kemudian mendapatkan grup diskusi atau channel Telegram khusus premium. Di sana kalian akan mendapatkan saham-saham menarik lengkap dengan trading plan, kemudian bisa diskusi dengan saya, kemudian akan mendapatkan juga update market setiap hari Senin melalui Google Meet, lalu bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jadi jika tertarik, hubungi saja admin atau hubungi saja saya melalui Telegram. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube, jadi base-nya hanya di YouTube ya. Kalian akan mendapatkan benefit yang banyak juga, seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya berupa video ya, seperti ini. Ini khusus pelanggan, kemudian mendapatkan juga saham menarik setiap harinya, kemudian menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube, dan mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham. Biayanya murah ya, cukup murah. Hanya 30.000 saja per bulan atau 1.000 per hari, kalian akan mendapatkan benefit-benefit tersebut. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Jika ada pertanyaan, hubungi saja admin atau hubungi saya melalui Telegram. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham BRIS terlebih dahulu. Untuk BRIS boleh kita lihat ya di sini cukup bagus, tapi memang secara tren masih dalam pergerakan downtrend ya. Di sini pergerakan BRIS sudah tertahan di area resisten 2900. Resistennya sampai ke sini ya, sampai ke 3030. Di sini cukup banyak resisten yang membuat atau yang berpotensi membuat harga BRIS tertahan bergerak naik, dan memang di hari Kamis BRIS sudah mencapai resisten 2900, dan setelah mencapai area ini BRIS mengalami koreksi ya. Jadi harusnya BRIS akan mulai terkoreksi atau mulai ada pergerakan turun nantinya. Dari sini analisa sebelumnya tidak valid ya trading plan kita. Jadi BRIS langsung lanjut bergerak naik dan break resisten 2740 dan bergerak naik ke 2900. Dari sini menjadi support karena sudah di breakout. Jadi ada potensi pergerakan BRIS akan sideways dulu di area resisten 2900 sampai support 2660. Jadi batasnya di area ini ya. Area ini bisa turun ke area support. Lalu setelah mencapai support, BRIS akan bergerak naik kembali, atau bisa bergerak naik dulu, naik sedikit ke atas, lalu setelah itu akan bergerak turun. Intinya selama di bawah resisten 2900, maka BRIS akan lebih cenderung untuk koreksi dulu, karena memang secara teknikal area 2900 cukup kuat atau cukup krusial pada saham BRIS. Jadi view saya pada BRIS akan lebih cenderung turun dulu ke support 2660. Jika kita lihat ya, dari IHSG juga kita lihat di sini, walaupun ada pergerakan naik tapi tidak ada inflow. Kita coba lihat BRIS, apakah ada akumulasi. Oke, ada akumulasi ya dari tanggal 15 April, jadi 2 minggu terakhir ini ada akumulasi di saham BRIS. Kita lihat ya, ada akumulasi dari BB. Jadi sebenarnya pergerakan naik BRIS di sini sangat bagus diikuti dengan volume, tapi sayangnya resisten 2900 sudah menandakan rejection, jadi harusnya BRIS akan terkoreksi dulu, kecuali nanti bisa break ya. Kecuali bisa break 2900, maka BRIS akan lanjut bergerak naik ke 3030 sampai 3100. Tetapi jika 2900 tidak mampu di breakout, maka BRIS akan turun dulu ke support 2620. Nah, maka dari itu pantau satu resisten di angka 2900.
Untuk trading plan belum ada karena memang posisinya lagi di tengah-tengah ya. Jadi sangat jika kita entry di area tengah-tengah maka akan sangat high risk ya, karena bisa saja dia turun dulu lalu nanti bergerak naik. Nah, maka dari itu kita tunggu dulu konfirmasi lanjutan pada saham BRIS. Lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional. Untuk Aman juga sudah memasuki area resistennya 6.900 sampai 7.500 belum dicapai, tapi sudah masuk ke area resisten yang menjadi target kenaikan pada saat itu jika bisa break area supply-nya ya. Nah, di tanggal 21 sudah break dan target kenaikan sudah tercapai dan ini menjadi demand. Jadi harusnya pergerakan dari Aman mulai akan tertahan ya. Jika pun nanti dia bergerak naik, maka pergerakan naiknya tidak akan terlalu signifikan. Bisa naik jangka pendek sampai ke max ya, maksimal di 7.500. Lalu setelah mencapai area tersebut akan terkoreksi kembali. Nah, di sini alasannya karena masih dalam pergerakan downtrend ya. Boleh kita lihat Aman masih downtrend, jadi harusnya pergerakan kenaikannya akan terbatas. Dan di sini pas di area resisten teralannya di area 7.500 ya, area resisten. Jadi harusnya setelah mencapai area ini Aman akan terkoreksi lagi. Oke, jadi view saya pada Aman bisa naik sedikit ke atas, lalu setelah itu akan bergerak turun kembali ke demand 5850 sampai 6325. Tapi jika 7.500 bisa di breakout, maka Aman akan lanjut bergerak naik ke area 8.200 atau 8.200 ya, sampai ke 8.800 di sini. Jadi pantau resisten 7.500, jika bisa di breakout maka Aman akan melanjutkan kenaikannya ke area 8.200 sampai 8.800. Jadi pantau satu area pada saham Aman sini ya, di angka 7.500. Oke. Jadi view saya seperti itu, tapi view saya lebih cenderung akan turun ya. Karena saya ikut trennya, yaitu tren turun, jadi view saya pada Aman masih akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Brand. Untuk Brand juga masih dalam posisi turun ya, atau trennya masih downtrend, dan sekarang posisinya di area trendline-nya atau resisten trendline-nya. Jadi masih cukup membingungkan ya arahnya. Secara tren harusnya dia turun ya, turun ke support terdekat di 5.600. Tapi secara polanya dan secara akumulasinya, saya cek kemarin, harusnya dia bisa bergerak naik dan break resisten trendline-nya di sini. Tapi karena kita ikut trennya, maka view-nya masih akan cenderung bergerak turun dulu ke support 5.600 atau bahkan sampai 5.100 di sini. Tapi jika kita lihat ya Brand, broker summary-nya di sini ada akumulasi ya. Top satunya akumulasi BK sini 139 miliar. Sedangkan ZP buang 88 miliar. Tapi secara 1 minggu terakhir terlihat ada akumulasi. 2 minggu terakhir ada distribusi sedikit di bagian top 2 dan top 3. 3 minggu terakhir terlihat di sini ada small distribusi. Di CC buangan cukup besar ya, 67 miliar. AK beli 21 miliar. Sedangkan BK akum cukup besar ya di sini. Jadi secara broker summary-nya ada akumulasi pada Brand, tapi secara teknikal masih menunggu konfirmasi apakah break dari trendline ini atau tidak. Jika break dari trendline-nya, maka Brand akan valid bergerak naik ke 6.700 sampai 7.100. Jadi harus perhatikan dulu ya trendline-nya. Jika bisa break maka akan lanjut bergerak naik, tetapi jika tidak maka Brand akan turun dulu ke support 5.600 atau bahkan sampai ke 5.100. Nah, maka dari itu perhatikan area ini pada saham Brand ya, area di sini. Boleh digambarkan di chart masing-masing, tarik sebuah trendline di sini. Dan jika nanti sudah valid break, maka Brand akan lanjut bergerak naik, tetapi jika tidak, maka Brand akan bergerak turun. Dan view saya pada Brand karena ada akumulasi ya, karena ada akumulasi di sini dari BK, seharusnya Brand akan bergerak naik dan break dari resisten trendline-nya. Jadi view saya pada Brand akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Alasannya adalah karena ada akumulasi yang tadi. Lanjut ke BRPT, saham yang keempat. Untuk BRPT di sini terlihat ya, terlihat jelas kalau masih dalam keadaan downtrend dan setelah mencapai area supply atau resisten 785 sampai 820 langsung menandakan rejection, dan view saya pada BRPT akan bergerak turun
ke support 725 sampai ke support di angka 660 ya. Ini menjadi support pada saham BRPT. Nah, di sini terlihat jelas kalau ada rejection di area supply, jadi harusnya BRPT akan lanjut bergerak turun minimal ke support di angka 725 dulu. Jika nanti break 725, maka BRPT akan melanjutkan penurunannya, lanjut bergerak turun ke support selanjutnya di angka 660. Nah, maka dari itu pantau support ya pada BRPT di 725. Jika nanti breakdown, maka BRPT akan lanjut bergerak turun. Tetapi jika tidak, maka BRPT akan bergerak naik kembali menguji area resisten di angka 785 sampai 820. Intinya selama di bawah area supply ini ya, supply 785 sampai 820, selama di bawah area ini, maka pergerakan dari BRPT masih akan cenderung untuk bergerak turun. Tapi jika bisa break area supply, maka BRPT akan lanjut bergerak naik ke supply selanjutnya di angka 880 sampai 910. Jadi pantau, yang pertama support 725, yang kedua supply 785 sampai 820 pada BRPT. View saya pada BRPT cenderung bolak-balik dulu ya di area ini. Jadi seperti ini, dia akan turun dulu, turun lalu naik, turun lalu naik sepertinya sideways di area support dan resisten 785. Lanjut ke saham yang ke sebelum ke situ, sebelum ke saham yang terakhir, kita cek dulu broker summary dari BRPT. Nah, di sini terlihat masih akumulasi. Memang dari satu bulan terakhir masih akumulasi ya pada BRPT. Tapi jika kita lihat ya di sini ada indikator merah di tanggal 25. Nah, di sini terlihat ada taking profit ya, terlihat ada taking profit di BRPT setelah mencapai supply, ada taking profit yang menandakan memang pergerakan BRPT atau pergerakan naiknya sudah mulai terbatas dan akan ada pergerakan koreksi atau pergerakan turun. Dan juga jika kita lihat dari tanggal 22 April ya, di sini pada saat di atas mulai ada taking profit dengan volume yang kecil. Jadi harusnya BRPT cenderung bergerak turun dulu, lalu nanti bergerak naik. Nah, maka dari itu pantau area yang sudah saya tanda di sini, support 725 dan juga supply 785 sampai 820. Lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir ada PTRO. Untuk PTRO masih di area supply ya. View kita di minggu yang lalu, PTRO masih akan cenderung sideways dulu, tapi sekarang berada di area supply 2470 sampai 2560. Jadi view saya pada PTRO karena menandakan rejection di area supply, maka akan bergerak turun dulu ke area support. Support terdekatnya di angka di sini ya 2320. Ya di sini support terdekat 2310 pada PTRO. Jika nanti break dan support ini, maka akan lanjut bergerak turun ke support selanjutnya di 2130 sampai 2000. Oke. Untuk pergerakan naik pada PTRO, dia harus bisa breakout dulu. Harus bisa break area supply 2470 ini ya. 2470 sampai 2560. Jika bisa di breakout, maka PTRO akan bergerak naik lanjut ke 2830 sampai 2980. Jika kita lihat dari broker summary-nya apakah ada akumulasi? Oke, terlihat ada akumulasi di hari Jumat dari AZ. Satu minggu terakhir masih sama ya. AZ yang akum, tapi volume dari BK dan SS di sini cukup besar. Jadi seharusnya secara satu minggu terakhir ada distribusi dari bandarnya dia di sini. 2 minggu terakhir masih sama, BK, CC, ZPD yang lainnya yang distribusi dari asingnya di sini yang distribusi. Jadi harusnya PTRO masih akan bergerak turun karena ada volume distribusi di 2 minggu terakhir ini. Dan juga posisi sekarang kurang bagus karena berada di area supply. Biasanya setelah mencapai supply dan ada rejection, maka harga saham atau harga stok tersebut atau saham tersebut akan bergerak turun. Oke. Jadi view saya pada PTRO masih akan bergerak turun ke support 2310 sampai 2130. Intinya selama belum break area supply, maka arah PTRO akan bergerak turun. Oke. Boleh pantau area tersebut pada PTRO. Jika ingin entry, tunggu break area supply. Dan jika sudah break, baru kalian boleh entry buy pada saham tersebut. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.